Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk membincangkan tema yang saya anggap cukup menarik pada hari ini. Kita akan coba percakapan berkaitan dengan desain komunikasi yang berbasis kecerdasan kontekstual. Saya menyebutnya kecerdasan kontekstual karena ada hal-hal yang menarik yang saya potret di dalam komunikasi masyarakat Bima, dan itu peristiwanya sejak dahulu hingga saat ini masih hidup. Hal-hal yang menarik itu adalah, pertama, masyarakat Bima biasanya dalam kebiasaan yang hidup, dalam tradisi yang hidup di masyarakat, mereka melekatkan nama-nama setiap pribadi itu kemudian mengaitkan dengan peristiwa yang pernah dia alami. Jadi ada nama, kemudian ada peristiwa, dan itu menjadi satu ingatan yang dirawat sedemikian rupa oleh masyarakat. Itu hidup dalam tradisi berkomunikasi masyarakat. Dan tentu saja dalam kaitan dengan ini bahwa ada nama misalnya kayak seperti ini. La Unu Kungfu, atau La Hama Bere, atau La Salem Pongo, atau La Hamampore. Jadi ada banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti itu. Pengungkapan seperti ini akrab di tengah masyarakat, cukup menarik untuk kita dengarkan. Sejauh ini mungkin banyak dianggap sebagai ejekan, sebagai model lelucon, sebagai joke dalam kehidupan masyarakat. Tapi sesungguhnya menurut saya pelekatan nama dengan peristiwa yang terjadi padanya adalah model kecerdasan kontekstual sekaligus kemampuan mereka merawat ingatan berkaitan dengan konteks peristiwa yang pernah dialami oleh setiap pribadi itu. Si Hamambere misalnya itu dilekatkan Hamambere oleh karena si Hama itu pernah kemudian terbawa arus banjir, akhirnya dipanggillah dengan si Hamambere. Atau misalnya si Salempongo. Salempongo itu karena ompong giginya disebutlah sebagai Salempongo. Nah, saya kira bahwa peristiwa-peristiwa ini menjadi menarik oleh karena model peristiwa ini dalam rangka merawat ingatan, menjelaskan bahwa ada kemampuan berkaitan dengan kecerdasan kontekstual yang hidup di dalam masyarakat. Bagian yang kedua dalam komunikasi yang saya potretan itu saya anggap menarik sekali adalah kemampuannya untuk menenun makna antara satu kata dan kata lainnya. Dan semacam kata-kata itu berpasang-pasangan. Dia diucapkan secara beruntun dalam satu peristiwa tertentu. Misalkan, lampar lau siaka gitu. Atau ngahir elisiakin wancuku tupana. Atau tupar ambipoda rawiluku siage. Atau fikir kenanu siage, jadi ada fikir, ada kenanu, rawi ruku ngahir eli lampar lau. Itu adalah kata-kata yang sebenarnya dia berbeda kalau ditelaah bagaimana dimensinya, kemudian bagaimana maknanya. Tetapi kemudian oleh masyarakat Bima disebut secara beruntun dalam setiap peristiwanya, dan kesan yang saya tangkap adalah ada semacam kemampuan untuk menenun makna antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Kata-kata itu kemudian saling menguatkan satu sama lain. Saya kira bahwa ini model kecerdasan lain yang dimiliki oleh masyarakat Bima, dan sampai detik ini masih hidup dalam desain komunikasi masyarakat. Saya kira ini adalah model kecerdasan yang luar biasa yang hidup dalam tradisi pembelajaran masyarakat, dalam tradisi komunikasi masyarakat. Hal-hal ini memang mungkin dianggap sebagai hal-hal remeh-temeh, hal-hal sederhana, tetapi bagi saya ini adalah peristiwa agung yang berkaitan dengan tradisi yang hidup di masyarakat. Hal ini menjadi pemantik saja bagi kita
untuk melihat dan memotret bagaimana sisi-sisi kebajikan dalam desain komunikasi masyarakat Bima, karena di tengah masyarakat Bima ternyata ada keluhuran, ada kebajikan yang hidup, dan terutama sekali dalam tradisi tutur yang dikembangkan oleh masyarakat Bima. Tentu saja masih ada lagi hal lain, misalkan seperti dalam pengungkapan sebagai Mpama PH. Mpama PH itu adalah model kecerdasan lain yang saya temukan. Saya menyebutnya dengan model pengembangan masyarakat dengan membangun logika kuantum. Jadi ada makna lain yang dituju dalam pengungkapan itu. Model komunikasi seperti ini menurut saya adalah mengasah imajinasi, mengasah kecerdasan, mengasah kemampuan bukan saja orang tua, bukan saja orang dewasa, tapi terutama sekali anak-anak, dan saya secara pribadi merasakan implikasi dari desain komunikasi yang berbasis Mpama PH ini. Dan saya kira hal-hal ini menjadi menarik untuk digali, menarik untuk dipotret, menarik untuk dikembangkan, terutama sekali untuk dicerahkan mulai dari anak-anak sampai ke level orang dewasa, dan merawatnya sebagai satu modal kebudayaan kita, saya kira menjadi bahagian penting dalam kaitan dengan ini. Saya kira itu untuk malam ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.